Gas, geus dimulai recordnya. Siap lah. Dari cover gak sih, Cok? Hah? Dari cover. Oh dari ini tina cover. Kieu doang ini coverna. Geus kajian deh tuh Ya satu. kan aya gelato kan? Heuh tang geus ya. Ji, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, yaitu Bapak Dr. Dede Juniardi SEMM. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kami akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis Gelatobar dari kelompok kami. Yang pertama ada aspek umum. Dasar gagasan usaha. Dasar gagasan usaha dari bisnis Gelatobar ini yaitu mengenalkan kepada masyarakat tentang dessert yang berasal dari Italia dengan berbagai varian rasa. Kemudian ditambah dengan berbagai topping serta buah-buahan dan topping lainnya. Dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas yang diambil langsung dari pemasok di sekitar wilayah. Kemudian daftar riwayat hidup pengelola. Nama Michael, tempat tanggal lahir Kuningan 12 Januari tahun 1999. Agama Islam, alamat rumah Desa Dharma, alamat tempat usaha Jalan R.E. Marta Dinata, Cijoho, Kuningan, Jawa Barat. Pendidikan terakhirnya S1 Manajemen, pelatihan yang telah diikuti pelatihan memasak, pengalaman menjadi eksekutif chef di hotel, keterampilan ahli dalam bidang dessert, bakat atau hobi membaca dan memasak, kegiatan sosial membuat program mentoring. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Gambaran umum pasar. Satu jenis produk yang dipasarkan yaitu es krim gelato. Wilayah pemasaran mencakup di daerah Kabupaten Kuningan. Kemudian permintaan. Jumlah permintaan terhadap produk yang pertama sasaran pembeli usia 6 sampai 59 tahun. Kemudian jumlah konsumennya sekitar 7.000 orang. Jumlah kebutuhan per bulan yaitu 28.000 unit. Total kebutuhan per tahun 336.000 unit. Selanjutnya proyeksi permintaan selama 5 tahun mendatang dari tahun 2020 sebesar 336.000, 2021 sebesar 359.520, tahun 2022 sebesar 384.686, tahun 2023 sebesar 411.614, kemudian tahun 2024 sebesar 440.427. Kemudian penawaran atau pesaing, jumlah produksi jenis di pasar. Yang pertama ada gelato Kuningan dengan kapasitas produksi per tahunnya sebesar 10.000 unit. Mixul 15.000 unit, Mr. B Cijoho 9.000 unit, Rumah Es Krim Donuts Resto sebesar 8.000 unit, kemudian Miss Snow Korean Milk Snow Ice 7.000 unit. Jadi total penawaran per tahun dari pesaing sebesar 49.000 unit. Kemudian selanjutnya proyeksi penawaran atau pesaing selama 5 tahun mendatang. Tahun 2024 sebesar 49.000, tahun 2025 52.430, tahun 2026 56.100, tahun 2027 60.027, tahun 2028 64.229. Kemudian rencana penjual dan pangsa pasar. Tahun 2024 permintaannya sebesar 336.000, penawarannya 49.000, pulang pasarnya 287.000, rencana penjualan 30.000 dan pangsa pasarnya 10,45%. Tahun 2025 permintaannya 359.520, penawarannya 52.430, peluang pasarnya 307.090, rencana penjualan 32.400 dan pangsa pasar 10,55%.
Tahun 2026 permintaan sebesar 384.686, penawarannya 56.100, peluang pasar 328.586, rencana penjualan 34.992, pangsa pasarnya 10,65%. Tahun 2027 permintaannya sebesar 411.614, penawarannya 60.027, peluang pasar 351.587, rencana penjualan 37.791, pangsa pasarnya 10,75%. Tahun 2028 permintaannya 440.427, penawarannya 64.229, peluang pasar 376.198, rencana penjualan 40.815, dan pangsa pasarnya 10,85%. Kemudian analisis pesaing. Untuk kita harganya 30.000, sedangkan Gelato dan Mixu masing-masing harganya 20.000 dan 30.000. Merek kami Gelato Bar namanya, sedangkan Gelato Kuningan dan Mixu mereknya bernama Gelato Kuningan dan Mixu. Bentuk pembayaran di usaha kami yaitu tunai dan non tunai. Besaran promosi untuk usaha kami yaitu 150.000. Kemasannya menggunakan cup dan cone, dan kualitas produknya baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Aspek produksi. Ciri-ciri produk dessert gelato memiliki tekstur yang sangat lembut dan memiliki berbagai varian rasa mulai dari vanila, coklat, kemudian ditambah dengan topping buah yang lain. Proses produksi, skema atau bagan alur proses produksi. Di input proses bahan bakunya, pengukuran dan pencampuran, resep, pemanasan dan pendinginan, tenaga kerja, pembekuan, peralatan, hard ice cream, gelato, showcase, dan kon bakar. Kapasitas produksinya dari tahun 2024 sampai 2028 itu ada 10.815. Untuk bangunannya ada 35 juta. Untuk sarananya listrik, telepon, air PM itu 250. Untuk mesin dan peralatannya totalnya itu ada di 2 juta. Untuk kendaraannya ini ada di 87 juta. Untuk bahan baku dan bahan pembantunya yaitu totalnya ada 528.000. Di sini ada tenaga kerja langsung, karyawannya itu total gajinya ada 88.100.000. Untuk sistem kontraknya, untuk biaya umum pabriknya ini ada 4 juta. Untuk limbahnya, kualitas limbah dan cara pembuangannya. Limbah dari toko kami terdiri dari 2 jenis, ada limbah padat dan cair. Limbah padat seperti ampas buah dan sisa bahan baku kami olah menjadi pupuk kompos dan kami sumbangkan kepada peternak lokal. Sementara limbah cair seperti sisa adonan cair kami kelola dengan cara pemasangan air limbah dan membuat instalasi pengelolaan air limbah. Untuk prosedur IPAL-nya ini, yang pertama ada pengumpulan air limbah dikumpulkan dalam bak penampungan. Yang kedua ada penyaingan air limbah disaring untuk memisahkan kotoran, dan yang ketiga ada pengendapan air limbah.
pengendapan agar zat padat mengendap di dasar. Untuk keempat ada pengelolaan air limbah, caranya itu bakteri pengurai. Dan yang kelima, disinfeksi air limbah yang telah diolah disinfeksi untuk membunuh bakteri. Dan yang terakhir ada pembuangan air limbah yang telah diolah dan aman dibuang ke saluran pembuangan umum. Di sini ada aspek organisasi dan SDM. Nama perusahaannya Gelatobar, nama pemiliknya Mikel, alamat kantornya ada Jalan R. Marta Dinata, Cijoho, Kuningan, Jawa Barat. Di sini ada bagan atau struktur organisasi. Ada uraian jabatan dari manajer, staf produksi, kasir, pelayan. Terus ke bawah ini ada perizinan. Perizinan ini totalnya ada 850.000. Di sini ada kegiatan para operasi dan jadwal pelaksanaan. Totalnya yang berjumlah 2.800.000. Terus ada inventaris kantor. Totalnya yang berjumlah 4.850.000 dan yang terakhir ada perlengkapan kantor yang berjumlah 350. Lanjut, rekan selanjutnya. Tan baca atau Lin? Selanjutnya ada biaya proyek. Yang pertama itu ada tanah, ada bangunan, lalu ada mesin dan peralatan. Lanjut ke bawah. Total praoperasinya sebesar 371.650. Lalu ada modal kerja. Yang pertama ini ada bahan baku dan pembantu sebesar 528.100.000 dan upah tenaga produksi sebesar 84 juta dan biaya umum pabrik sebesar 4 juta dengan total 616.100.000. Lalu ada biaya usaha. Yang pertama manajer itu 36 juta, staf produksi 43.200.000, kasir 18 juta dan pelayan 12 juta. Lalu ada biaya pemasaran, suplai kantor sebesar 350.000 dan sewa 35 juta dengan total biaya 146.550. Lalu total biaya operasi per 5 bulan sebesar 762.650 juta. Lalu ada modal kerja 1/5 dikali biaya operasi sebesar 152.530. Lalu ada total biaya proyek sheet C dan sheet D sebesar 524.180 ditambah 490.180 dengan total 115 juta. Selanjutnya ada proyeksi laba rugi. Rencana produk dengan biaya pokok produksi dengan total 666.100.000 pada tahun 1 dan pada tahun 2 itu dengan senilai 677.710 juta. Lalu yang tahun ketiga ada 343.519 dan ada tahun keempat senilai 377.870.900. Lalu pada tahun kelima itu 415.657. Dengan laba kotor total biaya usaha sebelum yaitu 146.550
Dan pada tahun kedua 146.550.000, dan pada tahun ketiga 146.550.000, 146.550. Lalu ada total biaya usaha dengan senilai 154.947.639. Lalu ada laba usaha sheet C dan sheet E pada tahun pertama yaitu 128.952.361, dan pada tahun kedua yaitu 157.342.361, dan pada tahun ketiga yaitu 188.571.361. Lalu ada total BP sheet E dan sheet C 100%, yaitu pada tahun pertama 55%, dan pada tahun kedua 50%, tahun ketiga 45%, tahun keempat 41%, dan tahun kelima 37%. Lalu ada biaya penyusutan pada bangunan yaitu umurnya 20 tahun, per bulannya itu Rp0. Dan pada tahun kedua ada mesin dan peralatan senilai 242 juta, senilai 3 tahun, dan per bulannya itu 600.722. Lalu ada investasi kantor senilai 4.850.000 dengan umur 2 tahun dan senilai 202.000. Lalu ada kendaraan 87 juta, per bulannya selama 5 tahun, dan total semuanya 330.850. Selanjutnya ada biaya amortisasi proyek. Yang pertama ada proyeksi neraca sebagai berikut. Ada kas, piutang, dan persediaan dengan total pada tahun pertama yaitu 165.450.201, dan pada tahun kedua 220.414.830, dan pada tahun ketiga 308.523.090. Pada tahun keempat yaitu 426.319.346 perak. Pada tahun kelima 573.387.389. Lalu ada harta tetap pada tahun pertama yaitu 368.850. Dan lalu ada investasi praoperasional yaitu dengan total 2.683.333. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lina. Ilmu modal. Yang kedua ada hutang dan modal. Untuk hutang dasarnya itu ada hutang dagang, kredit modal kerja yaitu 30.506.000, ada 61.012.000, 91.518, 122.024.000. Untuk total hutang lancarnya yaitu di tahun pertama ada 30.506.000, tahun kedua 61.012.000, tahun ketiga 91.518.000, yang keempat ada 122.024.000. Untuk hutang jangka panjangnya yaitu total tahun pertama ada 115 juta, yang kedua 92 juta,
yang ketiga 69 juta, yang keempat ada 46 juta, yang kelima ada 23 juta. Untuk modal sendiri pada tahun pertama itu ada 409.180.000, tahun kedua ada 409.180.000, pada tahun ketiga 409.180.000, sampai tahun kelima pun sama 409.180.000. Untuk beberapa periode lalu yaitu pada tahun ketiga ada 467.208.56 rupiah. Tahun selanjutnya ada 97.6.461.55 rupiah. Untuk tahun selanjutnya ada 1.518.858.173 rupiah. Untuk tahun kelima yaitu ada 2.090.942.790 rupiah. Untuk total modalnya yaitu ada tahun pertama 409 juta rupiah 180.000, tahun kedua ada 467.280.000, tahun ketiga 946.461.000, pada tahun ketiga ada 1.518 juta, keempat ada 2.090 juta, dan tahun kelima ada 2.692 juta. Total utang dan modal yaitu tahun pertama 524.180.000, tahun kedua ada 528.228.700.000, tahun ketiga ada 984.449.000, tahun ketiga ada 1.473.340.000, tahun keempat ada 1.991.918, tahun kelima ada 2.539 juta. Untuk ROI-nya yaitu untuk tahun kedua ada 11%, tahun kedua ada 10%, tahun ketiga ada 9%, tahun keempat ada 8,2%, tahun ketiga tahun kelima yaitu ada 7,6%. Untuk proyeksi arus kas akan dibacakan oleh Hasbi. Proyeksi arus kas. Yang pertama ada penjualan tunai, yang kedua permintaan piutang, yang ketiga modal sendiri, yang keempat kredit investasi, yang keenam kredit modal kerja, yang keenam saldo kas awal. Total kas masuk tahun pertama 1.552.530.000. Untuk tahun kedua 1.155.450.201. Untuk tahun ketiga 1.309.414.830. Untuk tahun keempat 1.506.423.090. Untuk bulan kelima 1.744.9.346. Selanjutnya arus kas keluar. Ada investasi, biaya pokok produksi, biaya usaha, bunga, pajak. Total kas keluar pada bulan pertama 833.500.000,
73.779. Untuk bulan kedua 880.529.372. Untuk bulan ketiga 947.385.740. Untuk bulan keempat 1.597.744. Untuk bulan kelima 1.117.115.948. Selanjutnya kas neto 152.530.000. Untuk bulan pertama 218.956.201. Untuk bulan kedua 273.920.830. Untuk bulan ketiga 362.029.090. Untuk bulan keempat 479.825.346. Untuk bulan kelima 626.393.398. Selanjutnya kewajiban bank. Yang pertama angsuran investasi, yang kedua angsuran modal kerja. Total kewajiban bank